Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika, hukum Newton dan penerapannya. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Kamisani, SPD MPD. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sebelum kita membahas tentang hukum Newton, saya ingin mengajak teman-teman melakukan sebuah eksperimen. Nah, perhatikan eksperimen yang dilakukan pada layar. Pada eksperimen kali ini, kita akan menarik sebuah kertas, di mana di atas kertas kita letakkan sebuah benda. Ketika kertas ditarik, benda tersebut akan jatuh ke dalam gelas dan tidak akan ikut tertarik ke belakang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Untuk menjawabnya, marilah kita simak penjelasan berikut. Sejarah hukum Newton. Halo teman-teman, pernahkah kamu mendapat pertanyaan, mengapa planet mengelilingi matahari? Nah, kalian pasti menjawab karena adanya gaya gravitasi kan? Tapi bagaimana apabila pertanyaan itu ditanyakan pada tahun 1865, sebelum ditemukannya gravitasi? Setahun sebelum dipublikasikannya Principia, karya Newton yang mengubah ilmu astronomi. Pasti kamu akan kebingungan untuk menjawabnya. Pada zaman dulu, Kopernikus mengguncang dunia melalui pernyataannya bahwa planet-planetlah yang mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Kepler kemudian menyempurnakan temuan Kopernikus dengan menyatakan bahwa planet-planet tersebut memiliki orbit. Kepler menunjukkan bahwa planet-planet tersebut bergerak. Pertanyaannya, mengapa planet bergerak? Mengapa mengelilingi matahari? Siapa sangka, pertanyaan tersebut terjawab oleh peristiwa jatuhnya buah apel ke tanah dari pohonnya, dan Newton menyadari hal itu. Newton menyadari bahwa gerakan yang terjadi, entah itu bulan mengintari matahari, atau apel yang jatuh. Jawaban ini dijelaskan oleh satu buku yang mengguncang dunia, yaitu Principia. Newton menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang dinamakan dengan istilah gravitasi. Gravitasi selalu menarik sesuatu untuk mendekati pusatnya. Hal inilah yang mengakibatkan apel jatuh ke tanah dan bulan selalu mengintari matahari. Besar gravitasi yang dimiliki oleh suatu objek tergantung massa yang dimiliki objek tersebut. Model gravitasi Newton menyebutkan bahwa massa, waktu, dan jarak bersifat konstan. Buku Principia juga menjelaskan tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Rumus dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam, apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, coba perhatikan mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya ini. Mobil ini akan tetap diam sampai menjadi rongsokan dan berkarat. Nah, mobil ini tidak ada yang memberikan gaya, maka mobil tersebut tetap diam. Hukum 1 Newton juga menyatakan bahwa benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak.
apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, seperti kereta api yang selalu bergerak lurus beraturan sampai diberikannya gaya luar pada kereta tersebut. Peristiwa tersebut dipastikan lagi oleh seorang astronot di mana ia melempar sebuah apel di luar angkasa yang tanpa udara dan buah tersebut akan terus bergerak di luar angkasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Satu Newton juga menjelaskan bahwa momen inersia atau hukum kelembapan di mana suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Pada saat kita berkendara, mobil melaju dan tiba-tiba mobil direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Dari hukum 2 Newton yaitu benda dapat berubah keadaan geraknya apabila benda tersebut diberikan gaya. Besarnya perubahan gerak sama dengan besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Rumus dari hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Hukum kedua ini menjelaskan mengapa benda dapat bergerak, seperti pada anak yang menarik gerobak mainannya yang tadinya diam, gerobak menjadi bergerak karena ditarik oleh anak tersebut. Pernahkah kamu mendorong mobil yang mogok sendirian? Nah, tentu mobil tersebut tidak akan bergerak, bukan? Tapi bagaimana jika kamu mendorong mobilnya bersama temanmu? Maka mobil yang mogok tersebut akan bergerak. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar, berbanding terbalik dengan massa. Apabila massa benda semakin besar, maka kecepatan benda akan semakin kecil. Seperti pada gambar yang seekor kuda menarik dua orang anak, percepatannya besar, dan apabila seekor kuda tersebut menarik segerombolan orang, maka massanya akan lebih besar, dan percepatan kuda atau benda tersebut akan semakin kecil atau lambat. Contoh lain dari hukum kedua Newton, yaitu ketika kita melempar bola basket ke atas, maka bola tersebut akan turun kembali ke bawah. Hukum ketiga Newton berbunyi ketika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberi gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda min menunjukkan arah berlawanan. Nah, seperti kita mendorong dinding atau tembok, di mana kita akan mendapatkan gaya yang seimbang dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya berlawanan. Pernahkah kalian mendayung perahu atau melihat orang yang mendayung perahu? Saat mendayung perahu, kita mendayung ke arah belakang, bukan? Kira-kira kenapa ya kita mendayung ke arah belakang tetapi perahunya justru bergerak ke depan? Nah, prinsip gerak tersebut merupakan salah satu penerapan dari hukum 3 Newton. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gerak, aksi, dan reaksi saat kita mendayung. Gerakan dayung perahu yang ke arah belakang merupakan gaya aksi, dan saat bayi memberikan gaya aksi kepada air, maka air memberikan gaya reaksi kepada perahu yang besarnya sama dengan yang diberikan oleh dayung dan arahnya berbeda. Oleh karena itu, perahu akan bergerak berlawanan dengan arah dayung, yaitu ke depan. Dengan begitu juga sebaliknya ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan pada video tersebut.
Contoh penerapan hukum Newton 3 yang lain yaitu peristiwa peluncuran roket. Pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Berikut contoh lain dari penerapan hukum 3 Newton. Baik, itulah video pembelajaran materi hukum Newton dari kami, kelompok 4, yang beranggotakan saya, Fadli S. Bontoala, dengan NIM A24123003. Saya Nurafni Faradila dengan NIM A24123108. Saya Febriansa dengan NIM A24123098. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.